Pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Pasar Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung kembali ditertibkan Selasa pagi. Penertiban berlangsung lancar tanpa diprotes pedagang. Pedagang kaki lima di sepanjang jalan ini dinilai mengganggu arus lalu lintas. Mereka berdagang hingga ke badan jalan, yang juga membahayakan pengguna jalan dan kerap menyebabkan kemacetan. Satpol PP menertibkan secara persuasif dan pendekatan humanis. Mereka meminta pedagang memindahkan jualannya agar tidak masuk ke badan jalan. Jangan sampai mereka itu di badan jalan yang akan mengakibatkan kemacetan nantinya. Karena pedagang itu kan otomatis ya pengunjung ini mereka berdiri dan menaruh kendaraannya badan jalan. Nah itu kan mengganggu. Nah itulah kita lakukan upayakan penertiban agar mereka itu mundur. Pedagang memindahkan dagangannya dengan sukarela. Kalau kami orang ya udah tetap mau di sini. Oh, tapi sebelumnya juga ada pedagang yang di sini ya, Bu ya? Dirapihin sama mereka? Iya. Oh. Kalau pagi mau sampai situ. Pagi mau sampai di tengah jalan ya, Bu? Kalau ibu mau di sini aja lah. Oh, ya kita. Ada kerusakan barang dagangan nggak Bu tadi waktu ngerapin Bu? Nggak ada aman ya Bu? Satpol PP akan memantau pedagang supaya tidak kembali berdagang hingga ke badan jalan. Jika masih melanggar, pedagang akan dikenakan sanksi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Harga cabai masih menjadi buah bibir di pasar sebab harganya belum kunjung turun, seperti terpantau di Pasar Kota Bumi Lampung Utara pada Selasa pagi. Cabai merah dijual Rp80.000 per kilogram dan cabai rawit masih bertahan di Rp75.000 per kilogram. Harga tersebut terjadi hampir selama 1 bulan dan belum kunjung turun. Para pedagang mengaku kenaikan harga karena pasokan dari agen dikurangi. 70.000. Cabai merah 70, rawit cabai merah 80, rawit 70, tomat 15, repai 18. Naik apa aja naik? Semuanya. Labu, timun, semua, cuman wortel yang normal. Semuanya. Naik ini karena apa, Bu? Hah? Karena apa naik ini? Kira udah hampir sebulan naiknya, tapi hari ini yang paling tertinggi. Harga cabai dikeluhkan emak-emak. Mereka mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Beli apa, Bu, tadi? Beli cabai, beli sawi. Berapa harga cabai, Bu? Sekarang sudah 80 Mas. Ini udah berapa lama naik ini, Bu? Sudah hampir sebulanan ini naik terus. Harapannya apa, Bu, kepada pemerintah, Bu? Ya harapannya ke pemerintah tolong stabilkan harga sembako, kasihan rakyat kecil. Intinya ya peraturan tadinya bisa beli setengah, sekarang bisa seperempat. Nah, jadi ya kena kayak gini ya itulah kita pintar aja kita ngatur keuangan sekarang ini. Ya, semuanya kan naik semua, bawang aja naik, cabai naik, rampai naik semua. Jadi menyiasatinya mengurangi belanjaan loh ya? Iya. Aturan kita bisa beli ikan dikurangin di tempe sekarang. Harga sayuran dan bumbu lainnya juga naik 50%. Masyarakat meminta pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Penyebab harga cabai di pasar naik karena banyak penyakit yang gagal panen. Di antaranya terjadi di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Lampung Barat pada Selasa siang. Hasil panen cabai para petani tidak maksimal karena tanaman yang tidak subur. Menurut petani, meski harganya naik, namun belum mendapatkan keuntungan yang berlipat sebab hasil panen menurun drastis. Mereka mengeluhkan langkanya pupuk bersubsidi serta mahalnya obat-obatan tanaman. Tingginya biaya operasional membuat tanaman cabai tidak subur. Ya kurang gawe langsung ke Indosiar segala. Ini ya alhamdulillah ini kan walaupun nggak normal ya tetap ada harga gitu. Cuman ya masih belum puas gitu.
kita juga karena cabenya juga karena pupuk mahal, semua mahal. Jadi kalau orang partai kecil ini ya nggak keuji gitu. Tingginya harga cabai tidak terlalu banyak berdampak pada para pengepul. Mereka kesulitan mendapatkan pasokan dari petani karena banyak yang gagal panen. Padahal cabai kini sedang laris dan mudah dijual. Para pengepul kewalahan memenuhi permintaan cabai dari pedagang pasar. Mbak, memang barang lagi kosong? Lagi kosong lihat. Yang panen juga jarang. Panen juga jarang. Rusak, pada rusak nggak hidup. Busuk gitu di ladang. Oh, busuk di ladang, berarti mati rusak. Oh, kenapa sih itu Pak, rusak nggak hidup itu? Nggak tahu juga. Cuaca apa? Karena cuaca panas kemarin terus hujan jadi pada keriting gitu. Pada keriting rusak. Cabai gede. Para petani cabai meminta pemerintah mempermudah dan menambah kuota pupuk subsidi agar tanaman mereka subur. Harga pupuk subsidi Rp150.000 per sak, sedangkan yang non-subsidi mencapai Rp700.000 per sak. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Langsung ambil nggak Bapak? Kelangkaan pupuk bersubsidi masih menghantui para petani di Lampung. Petani mengeluh karena setiap akan musim tanam, pupuk bersubsidi menghilang dari pasaran. Kalaupun ada, jumlahnya sangat sedikit sehingga petani terpaksa tetap membeli pupuk non-subsidi dengan harga yang lebih mahal. Kalau mau 3 kali kan dari nanam 5 hari di. Kondisi itu juga dialami para petani padi di beberapa kecamatan di Lampung Tengah, antara lain di Kecamatan Terbanggi Besar dan Seputih Mataram. Menurut para petani, kurangnya pasokan pupuk bersubsidi berdampak pada menurunnya hasil pertanian. Ya kalau sekarang padi udah seharusnya udah musim pemupukan. Tapi ya pupuk biasanya telat. Oh, telat ya. Lambat datangnya, terus susah nyarinya, harganya juga naik. Harganya berapa Pak deh kalau pupuk urea? Kalau urea sekarang 115. 115. Satu saknya? Iya. Oh. DPRD Lampung Tengah berjanji akan terus mencari solusi mengatasi kelangkaan pupuk bersubsidi. DPRD akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Ya nanti saya akan tugaskan Komisi 2 untuk memanggil Kepala Dinas Pertanian, Distributor Pupuk dan Bulog pada saat betul-betul nanti sudah ditentukan kalau harga ini betul-betul sudah tidak subsidi. Biaya produksi ditentukan berapa dan hasil panen petani nanti ditentukan berapa. Para petani meminta pemerintah segera menambah pasokan pupuk untuk kelompok tani supaya mereka tidak rugi saat panen. Pupuk sangat dibutuhkan karena petani tetap bercocok tanam meski pada saat kemarau dan persediaan air menipis. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.